Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kansa Farizani Sari, di mana hari ini kita akan mempelajari sistem persamaan linier 3 variabel. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana kita menjadikan soal cerita atau permasalahan yang berbentuk cerita menjadi kalimat matematika, di mana itu akan membentuk sistem persamaan linier 3 variabel. Dan juga kita sudah mempelajari bagaimana kita menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV dengan metode substitusi. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode eliminasi dan juga metode gabungan, yaitu gabungan dari metode eliminasi dan juga substitusi. Penyelesaian eliminasi itu seperti apa sih? Nah, metode eliminasi ini adalah metode penyelesaian SPLTV atau sistem persamaan linier dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada dua buah persamaan. Metode ini dilakukan sampai tersisa satu buah variabel. Metode eliminasi dapat digunakan pada semua sistem persamaan linier 3 variabel. Tetapi metode ini tuh memerlukan langkah yang panjang karena tiap langkah itu dia hanya bisa menghilangkan salah satu variabelnya aja. Nah, ketika kita menggunakan metode eliminasi ini tuh diperlukan minimal 3 kali metode eliminasi untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLTV. Nah, makanya kita setelah ini kita mempelajari metode gabungan karena metode eliminasi ini tuh lebih mudah digunakan jika digabungkan dengan metode substitusi. Nah, ini adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggabungkan metode eliminasi dan juga metode substitusi. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan contoh bagaimana kita menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi dan juga metode gabungan, eliminasi dan substitusi. Nah, oleh karena itu, perhatikan dengan baik ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Ali, Benny, dan Charlie berbelanja di sebuah toko buku. Ali membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus. Benny ini Ali. Nah, sedangkan Benny membeli 1 buku tulis, 2 pensil, dan juga 1 penghapus. Charlie membeli 3 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus. Nah, mereka ini masing-masing membayar barang belanjaannya sebesar ini Ali. Ali 4.700. Kemudian Benny menghabiskan uang sebanyak 4.300 dan juga ini Charlie menghabiskan uang sebanyak 7.100. Yang pertama harus kita lakukan adalah menulis apa saja yang diketahui. Yang diketahui pertama yaitu Ali, dia membeli 2 buku, 1 pensil, dan 1 penghapus, di mana dia membayar sebanyak 4.700. Kemudian Benny, dia membeli 1 buku dan 2 pensil serta 1 penghapus. Dan dia menghabiskan uang sebanyak 4.300. Kemudian untuk Charlie, dia membeli 3 buku, 2 pensil,
dan 1 penghapus. Ia menghabiskan sebanyak 7.100. Nah, selanjutnya kita harus menuliskan apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Yang ditanya berapa harga masing-masing. Ini yang ditanya berapa harga satu buku tulis, satu pensil, dan satu penghapus. Berapa harga barang masing-masing. Kemudian kita jawab. Hal yang pertama kita lakukan yaitu memisalkan barang yang dibelinya. Misal, kita memisalkan buku tulis ini dengan variabel X. Kemudian pensil dengan variabel Y. Dan juga penghapus. Ini kita misalkan dengan variabel Z. Kemudian kita menuliskan sistem persamaan linear 3 variabelnya. Yang pertama, Ali ini 2 buku tulis, 1 pensil, 1 penghapus. 2 buku, yaitu bukunya berupa X, 2X, ditambah 1 pensil, yaitu Y, karena 1 koefisiennya. Kemudian dan juga 1 penghapus, yaitu Z. Dan dia menghabiskan uang sebanyak 4.700. Selanjutnya untuk Benny, dia membeli 1 buku, tulis X, 2 pensil, yaitu 2Y, dan juga 1 penghapus, yaitu Z, dan dia menghabiskan uang sebanyak 4.300. Nah, untuk Charlie ini, dia membeli 3 buku, 2 pensil, dan 1 penghapus. Nih, kita tulis saja Z ini. Dan dia menghabiskan uang sebanyak 7.100. Nah, yang ini adalah persamaan pertama per 1, persamaan kedua, persamaan ketiga. Bukan begini. Nah, pertama kita mau menemukan, pertama kita mau mencari harga bukunya, yaitu yang kita misalkan dengan variabel X. Kita mau mengeliminasi persamaan 1. Ini yang pertama, eliminasi variabel Z. Eliminasi variabel Z, di mana kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita mau menghilangkan huruf Z ini. Nah, persamaan 1 kita tulis 2X plus Y plus Z sama dengan 4.700. Dan juga persamaan 2, X plus 2Y plus Z sama dengan 4.300. Karena kita mau menghilangkan huruf Z-nya, kita kurangi. Dimana yang pertama, 2X dikurangi X, yaitu X. Y dikurangi 2Y, yaitu negatif Y, dan Z dikurangi Z ini 0. Kemudian 4.700 dikurangi 4.300 adalah 400. Dan ini menjadi persamaan 4. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Persamaan 1, 2X plus Y plus Z sama dengan 4.700. Persamaan ketiga, 3X plus 2Y plus Z sama dengan 7.100. Sini kita juga akan menghilangi variabel Z. 2X dikurangi 3X, yaitu negatif X.
Y dikurangi 2Y negatif Y, dan Z dikurangi Z ini 0. 4700 dikurangi 7100 yaitu si negatif 2400. Atau kita bisa tulis X plus Y sama dengan 2400. Nah, ini menjadi persamaan ke-5. Nah, untuk mencari nilai X, kita mengeliminasi persamaan 4 dan 5. Kita mau mencari nilai X-nya ya, pertama. Nah, persamaan 4 kita tulis X min Y sama dengan 400 dan X plus Y sama dengan 2400. Nah, karena kita pertama mau mencari nilai X-nya, kita harus menghilangkan variabel Y-nya, di mana kita harus menjumlahkan agar tersisa 2X sama dengan 2800. Sehingga kita peroleh nilai X sama dengan 1400. Kita beri tanda ya. Selanjutnya untuk mencari nilai Y, kita mengeliminasi persamaan 4 dan 5. Eliminasi persamaan 4 dan 5 untuk mencari nilai Y-nya. X min Y sama dengan 400. 2400. Nah, karena kita mau mencari nilai Y, maka kita harus menghilangkan variabel X-nya, di mana kita harus mengurangi persamaan ini sehingga kita memperoleh min 2Y sama dengan min 2000. Maka Y 1000. Selanjutnya kita untuk mencari nilai Z, kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Itu kita menghilangkan variabel Y. Nah, lanjut. Ya, Ibu tulis ulang. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Sama persamaan 1 tadi ya, 2X plus Y plus Z sama dengan 4700. X plus 2Y plus Z 4300. Ini sebelumnya Ibu tandai dulu, tadi kita sudah ketemu nilai X-nya 1400, nilai Y-nya seharga 1000. Ya, kita simpan dulu jawaban ini. Nah, karena kita di sini mau mencari nilai Z, maka kita harus menghilangkan salah satu variabelnya. Pertama, kita menghilangkan variabel Y-nya terlebih dahulu dengan cara kita mengalihkan persamaan 1 dikalikan 2 dan persamaan 2 dikalikan 1. Agar kita bisa menghilangkan variabel Y ini. Sehingga kita peroleh 4X plus 2Y plus 2Z sama dengan 9400. Ini X
plus 2Y plus Z sama dengan 4300. Untuk menghilangkan variabel Y kita kurangi 4X dikurangi X, 3X, 2Z kurangi Z, Z sama dengan 5100. Nah, ini persamaan 6. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 3. X plus Y plus Z 4700 persamaan 3, 3X plus 2Y plus Z sama dengan 7100. Di sini kita tetap mau menghilangkan variabel Y-nya, karena kita akan mencari Z dari persamaan 6 ini dan juga persamaan 7 yang kita peroleh lagi. Yang ini, pertama kita persamaan 1 kita kalikan 2, persamaan 3 kita kalikan 1, karena kita mau menghilangkan variabel Y-nya ini. Sehingga kita peroleh 4X plus 2Y ditambah 2Z sama dengan 9400. Juga ini 3X plus 2Y plus Z sama dengan 7100. Kita mau menghilangkan variabel Y-nya, kita kurangi sehingga masih X plus Z sama dengan 2300. Ini persamaan 7. Nah, kita di sini ingat sekali lagi kita mencari nilai Z. Jadi selanjutnya kita mengeliminasi persamaan 6 dan persamaan 7. 3X plus Z sama dengan 5100. Kemudian X plus Z sama dengan 2300. Di sini kita mau mencari nilai Z-nya. Oleh karena itu kita harus menghilangkan variabel X dengan cara persamaan 1 kita kalikan 1, persamaan 2 kita kalikan 3. Ini 3X plus Z sama dengan 5100. Dan ini menjadi 3X plus 3Z sama dengan 6900. Ini ya kita kali. Nah, kita mau mencari variabel Z-nya. Maka kita harus menghilangkan variabel X-nya, kita kurangi. Sehingga kita peroleh min 2Z sama dengan min 1800. Sehingga Z bernilai 900. Nah, kita sudah menemukan nilai Z. Maka kesimpulannya jadi harga dari buku tulis seharga 1400. Buku tulis ini adalah X ini tadi. Kemudian harga pensil yang kita misalkan dengan Y tadi harganya 1000. Dan juga penghapus. Ini harganya 900. Nah, kita sudah beroleh ini. Selanjutnya, jadi kita sudah ketemu jawabannya ini. Akhir seperti ini. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang metode eliminasi. Nah, bagaimana sih jika kita menggunakan metode gabungan? Metode gabungan ini ketika kita sudah memperoleh nilai X dan Y ini, kita sudah bisa langsung memasukkan ke salah satu persamaan dari SPLTV di awal tadi. Kita tulis lagi ya, persamaannya tadi ada 2X plus Y plus Z sama dengan 4700. X plus 2Y
plus Z sama dengan 4300, kemudian 3X plus 2Y plus Z sama dengan 7100. Nah, untuk metode gabungan, setelah kita menemukan nilai X dan Y ini, kalian bisa mensubstitusikan variabel X dan Y-nya ke salah satu persamaan ini. Boleh persamaan 1, boleh ke persamaan 2, maupun ke persamaan 3. Kalian bebas mau masukkan ke salah satu persamaannya. Jadi, setelah kita menemukan nilai dari variabel X dan Y, substitusi variabel X dan Y ke persamaan, misalnya ke persamaan 1. Nah, kita tulis lagi 2X plus Y plus Z sama dengan 4700. Kita substitusikan nilai X-nya 1400, nilai Y-nya 1000, dan Z yang kita cari sama dengan 4700. Kita operasikan 2 dikali 1400 yaitu 2800, tambah 1000, tambah Z sama dengan 4700. 2800 ditambah 1000, 3800, tambah Z sama dengan 4700. Maka nilai Z sama dengan 4700 dikurangi 3800, maka nilai Z sama dengan 900. Nah, jawabannya sama dengan kita menggunakan metode eliminasi maupun metode gabungan. Untuk kesimpulannya, jangan lupa ditulis seperti ini. Ini adalah kesimpulan. Jangan lupa setiap menjawab pekerjaan diberikan kesimpulan hasil akhirnya seperti ini ya. Nah, Ibu harap kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan hari ini. Silakan dikerjakan latihan ini dan bisa dibagikan jawabannya di grup kita ya untuk kita bahas bagaimana cara kalian mengerjakannya. Nanti jika ada kurang-kurangnya akan Ibu tambahin. Nah, latihannya ini Bu Rita yang membeli buah salak, jambu, dan kelengen di pasar, tapi dia belum mengetahui harga masing-masing 1 kg buah tersebut. Nah, maka Bu Rita ini tanya ke tetangga-tangganya. Nah, Bu Ani membeli 4 kilo salak, 1 kilo jambu, 2 kilo kelengkeng dengan harganya 54.000. Nah, kalau Bu Bila ini beli 1 kilo salak, 2 kilo jambu, dan 2 kilo kelengkeng dengan harganya 43.000. Sedangkan Bu Kenny ini membeli 3 kilo salak, 1 kilo jambu, dan juga 1 kilo kelengkeng dengan total harga 3.750. Nah, berapa harga masing-masing 1 kilo salak, jambu, dan kelengkeng? Nah, bisa dikerjakan dengan metode yang kalian anggap dengan mudah ya anak-anak. Nah, silakan dicoba latihan ini. Setelah itu, kalian bisa membagikan jawabannya di grup. Nanti kita bahas secara bersama-sama dan diskusikan tentang pelajaran hari ini. Nah, setelah nanti kita mendiskusikan satu tugas ini saja dikumpulkan lewat Microsoft Teams. Untuk waktunya nanti akan ada di Microsoft Teams. Nah, kalian bebas mengerjakan dengan metode yang kalian anggap paling mudah. Selamat mengerjakan, selamat belajar anak-anak semuanya. Pergi ke Banjar. Tetap semangat dan selamat belajar anak-anak. Terima kasih, cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.